Jadi ada salah satu administrasi yang memang tidak terpenuhi. Pada akhirnya bulan Oktober aku ditelepon tuh sama dinas. Jadi kan dinas yang menaungi genre ada di Pemda. Nama dinasnya tuh salah satu dinas terpanjang. Itu DPPKB PPPPA. Bentar. DPPKB, BPKB. Kalau di universitasnya ada, kalau di universitas Pikma biasanya. Pikma. Bukan Pikmi. Mahasiswa Pikmi. Bukan Pikmi ya, Pikma. Pikmi siapa, Kang? Tapi kalau untuk syarat tertentu ada nggak, Kang? Misalnya harus cakep gitu, ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Apakah tinggi 160 gitu, ada nggak gitu? Salah satu challenge waktu aku ke nasional, temanya itu apakah duta harus good looking? Enggak ya teman-teman. Intinya ada brain, beauty, behavior, terus juga brave gitu. Cuman beauty di sini itu adalah bagaimana teman-teman punya kualitas. Oke. Ya, teman-teman punya kapabilitas untuk bisa menginfluence orang lain. Iya, gitu. Betul. Karena kan remaja genre itu harus sehat, cerdas, dan ceria. Dan jangan lupa di like, subscribe ya. Like, subscribe, and like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet, gimana nih kabarnya hari ini ya? Semoga Warginet selalu dalam kelancaran ya, selalu dalam kelancaran dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomongin soal kejuaraan dan kebanggaan nih Warginet, pasti kita semua pengen ya jadi juara dan kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, bahkan kebanggaan kabupaten nih. Wah, pas banget nih, hari ini kita kedatangan narasumber yang jadi kebanggaan Kabupaten Garut. Penasaran gak sih siapa? Sebelum kita langsung ke orangnya, kita lihat dulu yuk preview singkat tentang narasumber hari ini. Pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana, rancage. Keberdampakan seorang remaja tidak hanya sebagai legislator, tapi juga sebagai eksekutor. Tumbuhnya kesadaran dan kepekaan sosial yang tinggi dengan berpegang teguh pada nilai kearifan lokal dan budaya luhur bangsa adalah bukti nyata saya sebagai generasi berencana. Karena hidup hanya sekali, maka jangan menua tanpa arti. Saya Ananda Hierofani Ahmad, Pik Air Buana Cakra, Provinsi Jawa Barat. Salam genre. Wah, keren banget ya, tadi udah lihat preview singkatnya, pasti udah pada penasaran juga sama orangnya. Kita langsung aja, di depan kita udah ada Kang Ananda ya. Halo Kang Ananda. Halo. Boleh dong Kang Ananda sapa dulu Warginet, perkenalan sedikit nih, walaupun tadi udah lihat ya. Oke, halo Sampurasun, Wargi Garut, Warginet semuanya teman-teman. Jadi hari ini aku mengucapkan terima kasih karena kesempatan diundang untuk menjadi narasumber. Jadi kenalin, nama aku Ananda Hierofani Ahmad. Jadi emang teman-teman aku di kampus, terus di sekolah, di lingkungan sekitar itu akrab dipanggil Anan. Iya, jadi sekarang aku mahasiswa di Universitas Islam Bandung semester 3. UIN? Di Unisba. Unisba. Di Unisba. Aku ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Wow. Gitu. Terus ini boleh dong Kang ceritain sedikit, jadi penasaran. Tadi kan Akangnya kuliah di Unisba ya? Di Unisba. Kok bisa jadi duta genre Garut nih? Kenapa jauh dari Bandung ke Garut? Apa emang aslinya orang Garut nih? Aku aslinya orang Garut. Iya, aku asli di Kecamatan Malangbong. Jauh ya? Iya, aku Kecamatan Malangbong. Jadi sebetulnya perjalanan kenapa dulu aku ikutnya tuh dari Kabupaten Garut, karena dulu aku sekolah di Garut. Awalnya SMA mungkin ya Kang ya? Aku di MAN 1 Garut. Iya, dan dulu waktu itu perjalanannya tuh mulai dari Juli 2023. Tahun lalu berarti ya Kang ya? Tahun lalu itu aku ikut pemilihan duta genre di tingkat Kabupaten Garut tahun 2023 gitu. Jadi dulu tuh sebetulnya kan banyak ya kalau di Garut itu duta sama ajang duta ataupun pageant gitu. Nah, salah satu yang aku ikutin itu adalah duta genre Kabupaten Garut gitu. Itu aku dulu ngewakilin Kecamatan Malangbong gitu. Oh, jadi ngewakilin Kecamatan Malangbong dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dapat. Jadi emang sebetulnya kalau untuk pemilihan duta genre ya teman-teman, itu tuh sekarang tuh dari mulai tingkat desa, kelurahan, kabupaten, provinsi, bahkan hingga tingkat nasional gitu. Cuman kalau untuk di Kabupaten Garut sendiri, kalau untuk desa sama kelurahan itu biasanya langsung ditunjuk sama
pihak desa ataupun pihak kecamatan gitu. Nah, jadi biasanya perwakilan dari desa atau kecamatan langsung naik ke tingkat kabupaten. Gitu. Kalau Kang Kang Anan nih dulunya ditunjuk juga atau mencalonkan diri? Kalau misalnya aku sendiri sebetulnya lebih ke aku mengajukan diri sebagai perwakilan dari Kecamatan Malangbong untuk ke tingkat Kabupaten Garut. Dan sebetulnya kalau karena berjenjang, jadi pasti yang juara 1 itu lanjut ke jenjang berikutnya. Gitu. Nah, dulu tuh fun fact-nya adalah sebetulnya aku tuh di Kabupaten Garut bukan juara 1. Oh, bukan juara 1. Bukan juara 1. Aku juara 2. Oh, juara 2 di Kabupaten Garut. Iya, jadi Juli 2023 aku terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Garut tahun 2023 itu di juara kedua. Di juara kedua. Cuman waktu itu tuh pemilihan Duta Genre tingkat provinsi itu bulan November. Bulan November pemilihannya. Nah, karena untuk yang juara satunya itu ada terkendala, jadi ada salah satu administrasi yang memang tidak terpenuhi. Pada akhirnya bulan Oktober aku ditelepon tuh sama dinas. Jadi kan dinas yang menaungi genre ada di Pemda, nama dinasnya tuh salah satu dinas terpanjang. Itu DPPKB PPPPA. DPPKB, BPKB. Emang selalu kayak gitu, menarik. Jadi itu tuh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kan kalau boleh tahu ngapalinnya berapa lama ya? Nah itu waktu pas aku pemilihan di Duta Genre Kabupaten Garut itu lumayan juga sih, wah ini jangan sampai ketukar-tukar gitu ya antara P sama K gitu. Karena itu emang bener salah panjang satu dinas terpanjang. Kayak sekali denger tuh nggak bisa langsung easy listening tuh enggak gitu ya. Betul, itu di PPKB, itu di tingkat kabupaten kotanya. Kalau di tingkat provinsi sampai nasional itu kita di bawah BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bahkan tahun ini BKKBN udah menjadi kementerian. Oh iya? Iya, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Gitu. Itu di Pemda ya Kang berarti ya Kang? Kalau untuk di Garut kantornya di Pemda. Kalau untuk di Garut di Pemda. Kalau di provinsi itu di Kota Bandung di Jalan Surapati. Nah, jadi dulu aku dihubungin sama dinas bulan Oktober untuk mewakili Garut ke tingkat provinsi. Oh, tapi Kang sebelum kita jawab sana, aku penasaran nih, kenapa sih Akang memilih Duta Genre di antara duta-duta yang lain nih? Kan ada banyak ya duta, ada Duta Baca, Duta Bahasa di Kabupaten Garut sendiri. Iya, betul. Kenapa Akang lebih memilih Duta Genre? Pertama, kalau misalnya Duta Genre ini kan generasi berencana. Aku melihatnya bahwa program genre ini adalah salah satu program yang cakupannya itu sangat luas. Kemudian sasaran programnya juga jelas gitu. Kalau genre kan sasarannya adalah remaja usia 10 sampai 24 tahun tapi belum menikah syaratnya. Syaratnya belum menikah. Kalau misalnya di antara misalnya ada remaja usia 20 tahun atau 21 tahun mereka udah menikah, statusnya udah bukan lagi remaja. Gitu. Istri orang ya? Iya. Statusnya udah istri orang. Bener lagi. Ya, itu sasarannya sangat luas. Terus kita konsentrasi yang menjadi advokasi itu banyak gitu kan, ada pernikahan dini, seks pranikah, nafza. Kita juga selain 3 hal itu kita konsentrasi masalah permasalahan sosial yang ada di remaja gitu. Dan aku melihat genre ini keberdampakannya itu nyata gitu. Jadi kita sebagai seorang remaja, dari remaja oleh remaja dan untuk remaja itu adalah prinsip gitu di genre itu sendiri. Genre, ya. Jadi itu terlihat menarik sesuai dengan karakter aku yang memang cukup senang untuk bersosialisasi sama banyak orang gitu. Jadi kita sering kan sosialisasi, penyuluhan gitu, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi. Nah itu aku melihat itu sih. Jadi karena aku melihat itu, aku tertarik sama program-programnya sehingga aku memilih Duta Genre ini menjadi salah satu tempat untuk aku tumbuh dan berkembang. Berarti itu termasuk salah satu motivasi ya? Ya, betul. Atau ada motivasi lain? Motivasi lainnya sebetulnya waktu itu rekomendasi dari teman-teman juga. Awalnya rekomendasi teman. Jadi ya, teman-teman aku merekomendasikan untuk ikut program-program di Kabupaten Garut kan waktu itu lagi banyak-banyak. Aku waktu itu kelas 12 kan. Jadi baru lulus, terus waktu itu lagi masa-masanya nyari perguruan tinggi gitu. Sambil nyari perguruan tinggi ya, masuk sambil nyari perguruan tinggi masuk gitu. Waktu itu banyak ajang-ajang program-program yang lainnya, tapi aku lebih condongnya ke genre gitu. Jadi lebih condong ke genre karena yang tadi abangnya ingin merasakan tumbuh dan berkembang di Duta Genre sendiri. Kalau misalnya boleh tahu nih Kang, kali aja belum banyak warganet yang tahu gimana sih
Duta Genre itu program-programnya apa aja, boleh deh satu sebutin Kang program di Duta Genre selama Akang menjabat lah katakanlah. Oke. Gitu. Jadi ada satu yang memang ini menjadi inovasi program aku juga, yaitu ada substansinya. Salah satu substansinya itu adalah PKBR. PKBR ini adalah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi remaja ini kenapa kita harus mempersiapkan kehidupan berkeluarga dari sekarang ya, karena kita adalah calon orang tua gitu. 5-10 tahun ke depan kita akan membangun kehidupan berkeluarga. Karena emang tujuannya dari BKKBN ini adalah untuk membangun keluarga yang berkualitas gitu. Itu salah satu program genre. Terus aku juga bikin inovasi program namanya Remaja Masagi. Remaja Masagi itu aku yang bikin? Iya, aku sama teman-teman di Forum Jabar itu waktu ke nasional kita menggagas program itu. Masagi ini artinya sempurna, remaja yang sempurna. Remaja yang sempurna. Jadi sebetulnya remaja ini kita akan menghadapi 5 transisi kehidupan remaja, Teh. Gitu. Transisi kehidupan remaja ini mulai dari mempraktikkan pola hidup sehat, melanjutkan pendidikan, bekerja, membangun kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir adalah menjadi anggota masyarakat yang baik. Itu transisi yang jadi dari remaja menuju tahap-tahap itu tuh di Duta Genre itu diajarin. Iya, itu salah satu program genre yang utamanya. Gitu. Jadi benar-benar fokus ya ke perkembangan remaja Duta Genre, katakanlah kiblatnya ke sana ya Kang ya. Iya, untuk kehidupan berkeluarga, untuk menghasilkan pembangunan keluarga yang berkualitas itu dibutuhkan kayak life skill, terus juga kesehatan remaja gitu ya kan, makanya kita concern juga masalah gizi seimbang, stunting, itu konsentrasi juga ya, karena kan itu permasalahan remaja juga ya Kang betul. Kalau permasalahan remaja putus cinta masuk nggak? Masuk gitu. masuk. Karena kita konsentrasi masalah mental health. Mental health ya, masuk ya mental health. Justru aku jadi di genre itu kan ada pendidik sebaya sama konselor sebaya gitu. Nah, di situ peran Duta Genre kan salah satunya masalah relationship ini menjadi salah satu permasalahan sosial. Betul. Aku sering banget dapat curhatan teman-teman tentang masalah itu. Jadi pada akhirnya kita di sini berperan untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Itu salah satu life skill juga yang harus dimiliki remaja. Karena kan kalau remaja kan tantruman ya, maksudnya kayak kalau misalnya kalau misalnya putus cinta dikit-dikit kayak nggak ada cowok lagi selain dia. Benar, banyak kasus-kasusnya. Wah, dari putus cinta tuh bisa ngerembet gitu istilahnya ke masalah-masalah yang lainnya. Benar. Nyambung gitu. ke mental health juga ya Kang. Nyambung. Depresi kan juga itu berkaitan. Diputusin jadi stres ya kan. Jadi nggak fokus ke kehidupan selanjutnya. Betul. Sepakat. Betul. Terus nih tadi kan Akang bilang ya Masagi ya. Itu kegiatan Akang waktu di kejuaraan nasional berarti. Ya, itu program inovasi yang aku bawa dari tingkat provinsi ke nasional, itu adalah Remaja Masagi. Jadi kita juga di sini ngedengar kayak wah bangga banget gitu bisa ngebawa nama Garut dan Duta Genre gitu ya, bahkan sampai ke luar ke tingkat nasional gitu ya, tingkat nasional. Itu gimana sih Kang, boleh diceritain gak sih awalnya tuh gimana bisa ikut kegiatan itu dan pada akhirnya memutuskan Masagi ini sebagai program yang diajukan? Oke, jadi sebetulnya waktu karena tadi ya juara 2 di Garut, tiba-tiba Oktober itu dihubungi sama dinas. Jadi aku persiapan untuk ke tingkat provinsi itu adalah 1 bulan. 1 bulan, dan ya alhamdulillah rezekinya di provinsi ternyata aku mendapatkan juara 1. Nah, otomatis kalau misalnya juara 1 berarti harus ngewakilin Jawa Barat dong ke tingkat nasional. Dan kemarin pelaksanaannya di Provinsi Bali. Di Bali gitu. Berarti ke sana ya? Iya, ke sana. Kita bersaing sama 34 provinsi. Ya, walaupun sebetulnya udah ada 38 gitu ya. Cuman yang ada genrenya itu masih 34 gitu. Nah, itu perjalanannya cukup panjang karena banyak banget yang perlu untuk aku siapkan gitu, dari mulai kesiapan diri, fisik, kemudian juga materi. Nah, salah satunya kan banyak tuh proses penyeleksiannya, ada tes tulis, ada wawancara. Nah, salah satunya adalah inovasi program. Jadi setiap Duta Genre itu wajib punya yang namanya inovasi program. Nah, pada akhirnya saya bersama, jadi kan genre itu ada Duta Genrenya, ada forum genrenya. Ada forum genre, ada Duta Genre. Kalau Duta Genrenya biasanya Duta Genrenya tuh kita, jadi itu tergantung kalau misalnya di tingkat provinsi berarti kita 27 kabupaten kota. 27 kabupaten. Satu pasang. Iya, berarti cowok-cewek ya. Cowok-cewek. Nah, waktu kalau di nasional berarti 34 pasang. Gitu. Nah, kalau forum genre itu mereka pengurusnya. Jadi program genre ini sebetulnya organisasi. Ada kepengurusannya. Nah, kita Duta Genre ini sebagai pelaksana program di lapangan. I see. Jadi forumnya ada ya Kang. Berarti ada banyak teman-teman juga yang di genre gitu. Nah, kita
mencoba untuk menggagas inovasi program itu bareng-bareng sehingga lahirlah Remaja Masagi ini, remaja yang sempurna Remaja gitu. yang sempurna. Untuk 5 transisi kehidupan berkeluarga. Ada subprogramnya. Subprogramnya itu kita ke sekolah ada yang namanya SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi materi-materi yang dipelajari di sekolah kita coba relate-kan sama program genre gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kalau di sekolah itu kan ada salah satu mata pelajaran contohnya misalnya biologi gitu. Nah, biologi kita biasanya kan salah satu substansi genre ada kesehatan reproduksi juga. Iya. Nah, kita mencoba untuk masuk di sana. Kita koordinasi sama guru BK. Gitu. Terus kalau misalnya ada pelajaran untuk seni budaya menggambar atau berkreasi. Nah, kita daripada kebingungan temanya apa gitu, kita biasanya mencantumkan tema-tema khusus misalnya tentang kesehatan, reproduksi ataupun tentang makanan gitu. Karena kita mengedukasinya melalui pendekatan pendekatan yang mudah dimengerti oleh mereka. Yang relate juga yang mereka pun kayak oke nih ngerti gitu. Betul, kayak gitu. Ya contohnya kayak gitu, itu SSK. Kalau di tingkat universitas kita ada pelatihan modul tentang kita namanya. Modul tentang kita. Ada modul tentang kita tuh ada berani beraksi berkolaborasi. Cuman aku fokusnya di modul upgrade tentang kita itu bicara life skill. Life skill ya yang tadi Akang bilang di awal ya Tang. Nah itu salah satu subprogram dari Remaja Masagi ini. Karena kalau misalnya di tingkat universitas bukan lagi teori yang kita butuhkan, praktik, melainkan skill. Skill gitu. langsung. Makanya kan banyak fenomena-fenomena sekarang kalau misalnya dia jurusannya apa tapi pas ketika kerja itu apa gitu. Beda ya, banyak gitu. Banget itu. Ya kan? Bener kayak gitu. Makanya kita bekali sama 10 life skill. Jadi ada 10 life skill. Mulai dari mengenal diri, mengelola emosi, terus juga kemampuan berkomunikasi. Itu tuh adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh remaja. Berpikir kreatif, berpikir kritis. Itu aku melalui program yang tadi mensosialisasikan hal tersebut. Oh, disosialisasikan. Soalnya di dalam modul itu ada metode-metode khusus. Jadi ada caranya. Contohnya misalnya materi tentang mengenal diri. Nah, kita metode cara mengenal dirinya tuh misalnya coba sebutkan namanya siapa, usianya berapa, terus lagu yang menggambarkan diri kamu itu apa gitu. Nah, pada akhirnya banyak orang yang emang udah mengenal diri secara baik, adapun yang memang perlu untuk didampingi. Jadi itu salah satu metode. Kalau misalnya jadi patokannya gini bukan kan, kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang lagu ya. Menarik juga kan karena kan kita kan punya banyak favorit lagu dan playlist yang menggambarkan tentang kita banget. Itu tuh gimana sih Kang? Maksudnya kenapa bisa dipatokin sama lagu gitu kan? Nah itu tuh sebetulnya si modul ini hadir hasil garapan Forum Genre Indonesia. Jadi karena kita sampai ke tingkat nasional, modul ini tuh udah udah dikemas sedemikian rupa karena melakukan metode peer-to-peer approach namanya. Peer-to-peer approach itu dari remaja untuk remaja dengan cara-cara remaja. Dan biasanya remaja ini kan seneng tuh denger lagu. Musik, biasanya kayak lagi galau berarti lagu-lagunya lagu galau. Iya kayak gitu makanya. Lagi jatuh cinta, musiknya jatuh cinta. Betul. Itu akan lebih memudahkan mereka sebetulnya untuk jauh lebih mengenal diri dengan baik gitu. Gitu sih. Jadi emang itu udah patokan khusus dari modulnya itu sendiri gitu. Apa. Tapi untuk pas pelaksanaan ya kan persiapannya sulit nggak sih Kang? Waktu ke nasional ya. Waktu ke nasional cukup panjang sebetulnya, tapi untungnya karena aku berdomisili di Kota Bandung juga, jadi pembinaannya itu aku masih di sekitar daerah Kota Bandung. Justru yang lebih repot tuh dulu persiapan waktu ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat? Aku kan kuliah di Bandung. Aku rumah di Malangbong. Iya. Aku pembinaan di Garut Kota. Di Garut Kota. Jadi dalam 1 minggu itu aku bisa 2-3 kali itu untuk melakukan pembinaan. Bolak-balik ya. Bolak-balik. Jadi lebih capek lagi. Iya. Kalau misalnya waktu ke nasional sih sebetulnya tantangannya lebih ke kita nyiapin mental aja sih sebetulnya. Karena kalau dari segi materi itu kan berjalan, kita ngafalin segala macam, kita paham gitu. Nah, persiapannya lebih ke mental, terus juga dari mulai kesiapan kostum, baju, itu kan harus detail juga. Soalnya masalahnya kan pelaksananya di Bali. Nggak lucu dong kalau ada yang ketinggalan harus naik lagi ya. Iya, kita harus ke Jakarta dulu, harus langsung ke Bandung. Delay dulu ya kan? Iya, delay dulu. Jadi itu detail-detail persiapan perlengkapan yang harus dibawa itu juga bikin repot juga gitu. Karena kan
harus bawa baju adat, harus bawa baju batik gitu ya kan. Berarti panjang ya Panjang. prosesnya kan? Waktu itu karantinanya itu sebanyak 5 hari. 5 hari 5 hari itu karantina. karantina. Belum pelaksanaan tuh, masih karantina ya? Itu tuh karantina tuh udah masuk Udah masuk pelaksanaan, Di hari terakhir di itu hari ada grand terakhir. final. Oh. Berarti- Bahkan pra karantina kita ada challenge juga. Kalau dihitung-hitung ada seminggu di sana Kang berarti? Seminggu di sana. Seminggu di Sama sana. pulang pergi tuh di Bali ada kurang lebih Kurang seminggu. lebih seminggu. Terus juga sebelum karantina kan kita dikasih challenge juga, kita selama 14 hari harus bikin konten tuh berturut-turut 14 hari bikin Iya. konten berturut-turut. Betul. Konten tentang duta genre maksudnya? tentang duta genre. Temanya udah ada. Temanya udah ditentuin sama panitia dan itu selama 14 hari nggak boleh sama sekali ada yang kelewat. Wow. Gitu. Terus kita ada challenge live Instagram juga gitu. Jadi kita ngebahas satu masalah sama duta-duta yang lainnya. Waktu di sana tapi Akang didampingi berarti kan? Nggak sendirian? Didampingi Didampingi. sama teman-teman Sama forum teman-teman genre, forum. sama orang-orang dinasnya juga. Oh, berarti rame-rame di Bali sekalian jalan-jalan. Rame-rame, iya benar Bisa banget. masuk sekalian jalan-jalan. Makanya banyak yang extend juga kan. Nah, tuh apa dari mana? Dari Papua ada, dari Kalimantan ada. Sayang banget kan kalau misalnya ke Bali Iya. cuma buat lomba aja. Berarti kenalan banyak juga sama duta genre lain ya Kang? Banyak, kenal banget. Terus ada nggak sih Kang? Aku jadi penasaran. Ada nggak sih Kang kayak waktu kenalan nih sama duta genre lain, perbedaan apa katakan ya lingkungan gitu, perbedaan lingkungan yang bikin Akang tuh kayak wow ternyata kayak gitu ya di Iya. di kota orang kayak gitu. Iya sebetulnya di sana tuh ajang pertukaran budaya juga gitu. Orang Sunda kayak gimana gitu sama orang Betawi kayak gimana dari Jakarta, terus juga dari orang Padang kayak gimana. Itu pertama justru dari logat bahasa pun berbeda dan itu menarik. Jadi pada akhirnya karena logatnya berbeda, kita jadi penasaran tuh sebetulnya kalau misalnya kita mau bilang kalimat ini bahasa Padangnya gimana sih gitu. Jadi kayak seru-seruan ya. Jadi seru-seruan di Bisa sana. seru-seruan. Terus juga sebetulnya kalau dari segi karakter ada juga kan orang-orang yang emang dia karakternya itu ambis gitu juga. Terus juga ada santai gitu. Itu berpengaruh sih dari lingkungan dari mana mereka berasal gitu. Ya kalau misalnya orang Sunda kan terkenal sama someahnya gitu ya, sama ramahnya, sama kayak gitu waktu di sana tuh. Jadi senang sih pertukaran budaya. Jadi seru banget juga ya, Seru selain banget. kalian dapat ilmu, dapat teman baru, Dapat teman baru. pengetahuan baru juga. Iya benar. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Akangnya karena keren banget. Nih, keren banget sumpah ya. Aku ngerasa kayak wah keren banget udah sampai ke tingkat nasional tuh, itu benar-benar pencapaian yang luar biasa ya Kang ya. Kang kalau misalnya mau minum boleh kita Iya, minum. siap santai. Ya sampai ngopi Siap, ya. betul deh. Kalau misalnya untuk harapan Kang, ada nggak sih harapan Akang kan pasti kan masih banyak nih sekarang adik-adik yang misalnya baru masuk genre. Ada nggak sih harapan untuk genrenya dulu deh, untuk genre kedepannya di Kabupaten Garut sendiri Kang? Harapan untuk genre di Kabupaten Garut ini menarik gitu. Iya. Kita punya 42 kecamatan dan dari 2,6 juta penduduk Kabupaten Garut, 56%-nya itu adalah remaja. 56%-nya itu adalah Gen Z lah ya, Gen Z gitu yang biasa kita bahasakan. Itu adalah sasaran-sasaran kita, itu adalah harapan-harapan kita di masa depan. Jadi aku berharap sangat besar Forum Genre Kabupaten Garut ini, karena justru udah lama Forum Genre Kabupaten Garut tuh di tingkat provinsi nggak juara satu. Udah lama nggak juara satu. Terakhir tuh kalau nggak salah 2017. Berarti baru kemarin 2023 alhamdulillah naik lagi. Nah, ini tuh adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan sehingga harus tetap hidup gitu. Program-programnya tetap berjalan, dan sekarang sebetulnya karena tadi aku juga kebetulan dari dinas ya, aku senang forum teman-teman di Duta Genre Kabupaten Garut itu mereka lagi on duty ternyata. Lagi on duty hari ini ya Kang, hari berarti ini hari ini tuh. lagi on Jadi duty. aku senang ternyata masih hidup, dan itu harus terus dijaga konsistensinya karena kita itu anak genre itu punya tagline. Tagline itu adalah 1 hari dinobatkan, 1 tahun menjabat, selamanya menginspirasi. Wow, Gitu. tepuk tangan apresiasi untuk Duta Selamanya Genre. menginspirasi. Mantap Gitu. banget, mantap banget. Oke. Berarti untuk harapan Akang
biar lebih maju lagi ya, biar dimanfaatkan nih, kemarin kan baru menang, jadi betul. momentumnya dimanfaatkan lagi untuk lebih aktif lagi. Tapi tadi juga berarti Akang sempat ke sana ya? Sempat ke sana. Kesana Aku dulu. karena emang udah lama dan kangen juga lah ya. Kangen ya, temu Karena kangen. tetap Garut juga itu adalah rumah aku Iya. gitu. Aku kenapa bisa ke nasional karena awalnya dari Garut gitu. Oke. Tapi ini Kang, sebagai duta genre kan Akang ini memiliki peran besar ya untuk mengedukasi nih ya, mengedukasi remaja. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang Akang secara langsung kayak ini edukasi untuk remaja nih? Oke. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah aku lakukan. Bahkan genre ini kan menuju ke inklusif ya. Iya. Inklusif itu berarti artinya seluruh elemen remaja itu tersentuh gitu ya. Kita tidak memandang remajanya itu karakternya seperti apa. Makanya sebagai aksi nyata aksi nyata inklusivitas kita sosialisasi ke anak-anak disabilitas juga maksudnya. Jadi aku waktu ada satu kegiatan ya sebetulnya secara gambaran umum kegiatan-kegiatan duta genre pasti sosialisasi, menebarkan, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi gitu. Cuman yang lebih khususnya yang ingin aku sampaikan adalah karena kita inklusif, kita juga sosialisasi ke teman-teman disabilitas, kita ke teman tuli, bahkan ada duta genre inklusif juga udah ada. Baru tahun ini. Tahun 2024 ada duta gender inklusif. Betul. Itu kebetulan dari Jawa Barat juga kemarin juara 2 di nasional. Wow. Gitu. Nah, kita itu yang juara duta genre inklusifnya itu adalah teman tuli. Teman tuli. Nah, jadi aku juga sosialisasi ke mereka. Terus juga ke teman-teman tunanetra juga aku melakukan sosialisasinya apa? Ya tidak jauh dari pernikahan dini, seks pranikah dan juga nafsa itu sendiri. Terus aku juga ada satu pengalaman itu sosialisasi ke teman-teman anak jalanan. Itu waktu itu kegiatannya di Kota Bandung di Taman Film. Di Taman Film. Aku waktu itu koordinasi sama teman-teman dinas sama juga teman-teman forum. Itu kita mengadakan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi ke anak-anak jalanan. Kebayang kan? Apa ya? Challenging banget kan? Karena maksudnya mereka terbiasa dengan lingkungan yang di jalanan itu sendiri. Cuman gimana caranya peran sebagai seorang duta genre harus masuk ke siapapun itu, yang penting mereka adalah remaja karena mereka masih punya harapan untuk bisa membangun masa depan ini gitu. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selebihnya sebetulnya ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas gitu. Terus juga kita biasanya mendirikan yang namanya PIKR. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi sebetulnya ada PIKR, ada program genre, ada duta genre. Kalau PIKR ini wadahnya PIKR ini gitu. Wadah di mana program genre itu terlaksanakan. Jadi duta-duta genre pasti berasal dari PIKR. Kalau misalnya di sekolah itu masuknya ke ekstrakurikuler. I see. Jadi memang belum semuanya ada PIKR. Kalau di universitas itu masuknya ke UKM. Gitu. Terus ada juga di masyarakat. Itu biasanya jalur masyarakat itu koordinasinya sama kecamatan sama juga desa. Gitu. Jadi PIKR itu adalah tempat di mana duta genre itu terlahir. Jadi gitu. Awalnya dari PIKR ya. Dari PIKR. Tapi kan tadi kan ngomongin challenging ya, kayak waktu ke anak jalanan itu agak challenging ya. Itu gimana sih cara, maksudnya kan pasti beda ya Kang. Betul. Tadi yang Akang bilangnya beda lingkungan. Itu gimana sih tingkat kesulitannya? Itu tingkat kesulitannya kita bermain di yang namanya komunikasi. Itu sebetulnya harus hati-hati banget sama anak jalanan tuh. Bahkan dalam pemilihan judul itu kita saking challengingnya, kita kan bikin banner tuh, bikin poster di situ tuh judulnya itu adalah Sahabat Remaja Jalanan. Sahabat remaja jalanan. Jadi sosialisasi kesehatan reproduksi kepada sahabat remaja jalanan. Itu belum ke pelaksanaan loh. Kita masih mikirin judul itu tuh harus hati-hati karena apa ya? Dari segi sosiologis dan psikologis ya mereka pun nggak mau disebut anak jalanan kan sebetulnya. Tapi kan faktanya demikian. Ya, pada akhirnya ya udah sahabat remaja jalanan. Itu dari segi sana pun kita dari pemilihan kalimat difikirin banget. Nah, pada pelaksanaan ketika di lapangan gitu di sana kita duta genre mencoba untuk masuk ke jokes-jokesnya mereka gitu, mencoba untuk menggunakan bahasa mereka gitu seperti apa, dan di sana sebetulnya kita juga punya pegangan modul itu sendiri. Yang modul yang tadi di awal disebut ya Kang ya. Kita jadi juga punya modul, terus ada genre kit. Jadi kita melakukan edukasi ke mereka dengan bermain. Jadi kita ada ular tangga, semacam ular tangga kita main.
menurut kamu lingkungan yang positif itu seperti apa gitu. Kita main lagi. Nah, kayak metode-metode kayak gitu dan mereka cukup senang gitu dan pada akhirnya menerima dengan baik. Jadi sebelumnya kita ada persiapan gitu. Pegangannya adalah modul dan juga genre kit itu sendiri agar lebih mudah dipahami oleh mereka. Tapi rasa ketakutan di dalam diri itu pasti selalu ada karena kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan mereka. Cuman itu menjadi pengalaman yang cukup luar biasa bagi aku. Itu waktu ketika proses mau ke nasional. Mau ke nasional. Oke. Keren banget ya, berarti challenging tapi tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Itu menarik banget sih menurut aku. Makanya tadi aku tanyain lagi karena gak semua orang kan bisa ngobrol. Gak semua orang bisa. Gitu. Oke. Kalau misalnya pesan yang ingin Akang sendiri sampaikan kalau untuk remaja-remaja di Kabupaten Garut apa nih Kak? Oke, tadi aku udah menyebutkan bahwa berarti sekitar kalau 56% dari 2,6 gitu berarti ya sekitar 1,3-an ya. Itu adalah remaja Kabupaten Garut. Kita 42 kecamatan. Yang perlu aku tekankan di sini adalah bagaimana kita ini memahami akan diri sendiri gitu loh. Diri sendiri ini kita mulai dari mengenal diri itu kenapa? Karena biar kita tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita gitu. Terus program genre ini berjalan tentu melakukan yang namanya kolaborasi gitu. Kolaborasi tidak hanya kita sebagai remaja, tapi juga peran orang dewasa itu penting gitu. Makanya sebetulnya kita karena momennya ini sebetulnya ini maaf ya kalau misalnya agak sensitif, cuman karena kita tidak terafiliasi sama apapun, kita di genre mengenal yang namanya MYP atau Meaningful Youth Participation, pelibatan remaja yang bermakna. Nah, momennya itu adalah di pilkada ataupun pemilu-pemilu kemarin. Kita genre ngebahas itu. Cuman kita tidak berpatok pada satu pasangan calon atau apa. Yang jelas kita menginginkan seorang pimpinan yang mereka aware juga terhadap permasalahan sosial remaja. Karena kita butuh peran orang dewasa juga. Betul. Dari genre kita genre di bawah dinas. Nah, dinas ini kan berarti orang dewasanya. Pemerintah kan, orang dewasanya. Nah, biasanya aku menginginkan bahwa remaja-remaja di Kabupaten Garut ini mereka juga punya peran gitu. Harus dilibatkan. Tidak hanya dilibatkan sebagai partisipan saja, tapi dilibatkan dalam diskusi-diskusi, dalam pengambilan keputusan gitu. Makanya meaningful youth participation, pelibatan remaja yang bermakna, itu harus teman-teman pahami gitu, remaja-remaja di Garut, bahwa kita pun punya hak untuk bersuara, kita punya hak untuk berpendapat gitu, bahwa kita ini adalah yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di masa depan gitu. Ya kan sekarang banyak digaungkan ya agen perubahan gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan sebuah pergerakan gitu, kita tidak akan menuju tuh yang namanya Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas gitu. Indonesia cemas ya. Yang ada cemas gitu. Nah itu aku menginginkan remaja-remaja di Garut sadar akan fungsi dan peranannya lah gitu. Banyak anak-anak Garut yang berpotensi untuk bisa tumbuh dan berkembang dimanapun kalian berada gitu. Yang jelas pelibatan remajanya itu harus bermakna. Jadi aware juga ya, remajanya juga harus aware. Kalau misalnya tentang khususnya nih, tadi kan pesan untuk seluruh ya, kalau khususnya tentang remaja-remaja yang pernikahan dini, terus atau remaja-remaja yang ya kita agak sensitif ya kan bahasanya. Maksudnya yang pernikahan dini, terus juga yang narkoba, yang minum-minum, itu gimana sih kan karena banyak banget ya sekarang ya. Iya. Justru ya kalau misalnya ngelihat data gitu kan 50 juta penduduk Jawa Barat tuh. Nah 27%-nya itu adalah Gen Z. Jadi populasi terbesar itu adalah Gen Z gitu. Yang pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan gitu karena banyaknya itu. Salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini menarik sebetulnya. Betul. Karena banyak banget ya yang nikah. Banyak dinormalisasi oleh para influencer. Iya. Ya kan? Iya betul, banyak banget ya Gen Z yang 2004 udah punya anak, 2003 udah punya anak. Betul. Gitu. Gini sebetulnya pandangan dari seorang duta genre itu kita ada program yang namanya PUP dan ada program yang namanya PAP. PUP itu adalah pendewasaan usia perkawinan. Kita mensosialisasikan bahwa usia ideal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Secara undang-undang usia 19 tahun pun udah boleh menikah. Tapi kita menyarankan usia ideal. 21. Kenapa 21-25 gitu? Karena secara psikis maupun
fisik itu udah mateng gitu, Iya. dari kesehatan reproduksi, dari segi apapun itu udah mental gitu, usia udah mateng gitu. Udah mateng. Nah, kalau gimana dong nih case-nya kan kalau misalnya ada yang nikah itu di usia 23 tahun misalnya untuk Iya. laki-laki. Laki-laki 23 misalnya. Harusnya kan 25 idealnya. Ah. Itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Bahkan dari BKKBN boleh asalkan berkualitas. Tidak melahirkan generasi yang stunting. I see. Oke. Nah, tadi kan PUP pendewasaan usia perkawinan. Duh, nggak bisa nih, cewek 20 tahun udah mau nikah misalnya. Iya. Nggak bisa 21. Itu program yang pertama tuh pendewasaan usia perkawinan, ya udahlah ditunggu dulu 1 tahun misalnya. Tapi Iya. kalau misalnya udah tidak terlaksana, ada program yang kedua yang namanya PAP. PAP itu adalah penundaan anak pertama. Penundaan, jadi nikah tapi nggak langsung ngelahirin anak pertama. Makanya ada program KB. Iya. Gitu. Jadi disarankan untuk perempuan itu dia mempunyai anak ataupun hamil itu ketika usianya udah 21 tahun ke atas. Karena dari segi kematangan, makanya kesehatan reproduksi aja nih, Iya. ini masuknya ke kesehatan Iya, reproduksi iya. sebetulnya. Banyak yang masih tabu. Cuman gini, kesehatan sex education. Iya, sex education. Bukan berbicara tentang gimana caranya berhubungan seks. Tapi sex education itu berbicara tentang kesehatan reproduksi. Ini aku langsung ngutip dari Kepala BKKBN RI yang sebelumnya, Ayah Hasto. Itu dia menjelaskan bahwa kenapa perempuan harus hamil di usia 21 tahun ke atas. Yep. Karena ada salah satu bagian organ reproduksi yang masih menutup. Gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya 21 ke bawah ya, makanya beresiko banget kalau melahirkan anak yang stunting, beresiko terkena kanker, beresiko anaknya itu prematur. Karena ada satu bagian organ reproduksi, aku lupa namanya, itu masih tertutup. Tapi belum sempurna. Artinya, iya. Tapi kalau misalnya udah 21 tahun ke atas, itu tuh bagian organ reproduksi itu udah terbuka dengan sendirinya. Dan itu yang membukanya siapa? Bukan dokter, tapi emang udah hormonal ya, hormonal kan. Seperti itu. Nah, itulah sex education. Jadi nggak melulu membahas bagaimana cara ya. Betul. Jadi lebih ke reproduksinya berarti. Betul. Ya? Nah, itu sebetulnya yang masih belum dipahami. Jadi makanya kalau misalnya apa nih yang untuk mengatasi hal tersebut, ya udah gitu. Hal itu tuh harus dipahami. Kenakalan remaja yang kayak misalnya contohnya bullying juga gitu ya. Karena dari bullying ini bisa merembet ke masalah-masalah yang lainnya juga sebetulnya, ke mental terus juga bahkan ke orang yang misalnya nafsa juga misalnya itu awalnya kan misalnya remaja-remaja tuh ya lu cobain deh ini satu misalnya nggak akan kenapa-napa gitu. Kok kalau misalnya gak nyobain kan pada akhirnya dibully, gak temenan nih kita ya, BCS nih dari sana. Nah itu tuh kalau masalah bullying apa yang harus kita tekankan, harus adanya kepastian hukum dan harus adanya kepastian perlindungan. Betul. Kepastian hukum bagi pelaku, kepastian perlindungan bagi korban. Sebetulnya fun fact-nya aku beberapa minggu yang lalu sedang menangani kasus menangani kasus kekerasan seksual juga. Wow. Gitu. Jadi ada salah satu remaja yang dia lapor ke aku karena tahu anak genre, mencoba untuk minta diteruskan ke pemberdayaan perempuan. Aduh, aku merinding ya. Iya. Gitu. Nah kayak gitu. Kondisinya adalah keluarganya nggak tahu. Makanya kenapa genre ini hadir, karena remaja itu cenderung mereka larinya itu ke teman-teman remaja yang sebaya gitu loh. Yang sebaya karena mungkin dianggap bisa lebih paham dan ngerti ya Kang ya. Kalau misalnya ke orang tua kan mereka takut. Iya, takut dimarahin. Nah itu masalah-masalah juga sih sebetulnya. Betul. Banyak banget ya, complicated ya Warginet kalau ngebahas tentang remaja ya Kang ya. Bener banget. Wow. Tapi kayak tadi kan kita ngomongin bullying ya, kesehatan mental dan lain itu gimana sih Kang? Caranya nih, ini menurut Akang ya sebagai duta genre gitu. Kalau misalnya bullying itu nggak awalnya kan pasti kayak nggak mau ikut sama apa yang dinormalkan di lingkungannya kan, katakanlah nggak mau ngerokok misalnya, nggak mau minum, terus nanti dia jadi dibully. Itu menurut Akang sebagai orang yang dibullyingnya harus apa sih Kang? Oke, nah ini kan ada peran kita sebagai korban, ada juga sebagai seorang pelaku gitu. Makanya sebetulnya kalau misalnya kita sebagai seorang korban bullying gitu, makanya kita kenapa adanya sosialisasi, karena dikhawatirkan orang yang kita berikan edukasi itu terkena bullying juga di sekolahnya atau di universitas. Soalnya mereka itu mempertanyakan harus apa dong gitu. Apakah kita harus melawan, ya kan? Atau kita harus
meningkatkan ketahanan diri gitu, Iya, ibaratnya iya, kayak gitu iya. kan. Nah sejauh ini yang memang menjadi advokasi dari kita anak-anak genre gitu. Kalau misalnya teman-teman itu kena korban bullying gitu, sebisa mungkin itu melapor karena tadi harus ada kepastian perlindungan. Betul. Ya, Iya. itu jangan dipendem sendiri Jangan gitu. diem aja ya Jangan Kang ya. diem aja. Tapi ibaratnya kalau bahasa aku tuh main rapi gitu loh. Main rapi itu dalam artian oke, kamu kena bullying. Coba cari orang di mana yang dia sangat berpengaruh. Kalau misalnya di sekolah ya berarti ke guru. Kalau di universitas ya udah ke dosen atau ke Satgas PPKS biasanya ataupun Satgas bullying itu biasanya ada di universitas-universitas ataupun kita genre ataupun datang ke Pick Air. Jadi diharapkan mereka tuh datang ke kita. Ya, karena kan kita nggak akan tahu ya Kang. Akang sama anak-anak forum genre nggak akan tahu ada apa sih di luar sana. Betul. Kan. Tapi aku di sini mau ngatain kalau misalnya Pick Air dan genre itu adalah ruang yang aman dan nyaman. Jadi teman-teman silahkan untuk bisa lapor ke kita, konsultasi ke kita karena kita punya konselor sebaya gitu. Makanya kita harus mensosialisasikan jauh lebih banyak tuh. Jadi teman-teman kita menjamin kepastian perlindungan itu. Gitu, menjamin kepastian perlindungan, tapi masalahnya masih ada yang belum berani, gitu, masih ada yang belum berani. Cobalah cerita ke teman-teman yang emang dipercaya. Teman yang dirasa dipercaya pun tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Betul. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Itu masalah juga gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik teman-teman bukan dengan cara melawan juga gitu, karena itu nanti efeknya bakal panjang. Tapi mencoba untuk melapor, gitu, melapor nanti. Kita akan sama-sama cari solusinya yang baik. Kita kan harus tahu dulu motif bullyingnya apa, gitu. Motif bullyingnya apa, gitu. Makanya nanti ada kepastian hukum lah bagi pelaku. Berarti itu gitu. Kalau untuk bullying harus dikasih tahu ya, kan? Nggak boleh dipendam ya? Nggak boleh dipendam. Gitu. Apa masalahnya? Coba kasih tahu motifnya seperti apa, gitu. Kan beda-beda ya. Bullying itu ada verbal bullying, ada cyber bullying juga. Itu beda-beda sebetulnya. Makanya lah selain kita mencoba untuk ngasih edukasi ketahanan diri gitu ya, ketahanan diri biar tidak terpengaruh sama yang namanya bullying atau apa. Soalnya beda kan, ini tuh masuk kategori bullying atau bukan ya? Kan ada istilah yang namanya catcalling juga. Iya betul gitu, ya catcalling. Kan? Ada catcalling juga. Nah kita harus tahu jenis apakah itu termasuk ke dalam bullying atau bukan. Gitu. Nah kita edukasi juga gitu. Oke, berarti banyak banget ya program-program banyak banget. Betul gitu. itu. Oke, berarti kayak berarti untuk warginet remaja-remaja di luar sana yang ngerasa terancam karena bullying, Kang, bisa langsung lapor aja ke Duta Genre ya? Betul. Bisa langsung. Itu nanti kita akan teruskan juga gitu. Kita akan kelola hal tersebut. Itu emang udah menjadi bagian peran Duta Genre gitu. Jadi jangan khawatir. Atau hal apapun ya Kang yang berhubungan dengan remaja. Kalian remaja misalnya catcalling, walaupun emang simple ya Kang catcalling, tapi kalau itu mengganggu kalian boleh dilaporkan ya Kang ya? Betul. Oke. Jadi kita ini selain sebagai pelopor, kita juga sebagai pelapor. Gitu. Betul. Pelopor dan pelapor jadi saling ya berkaitan ya kan? Berkaitan ya. Tapi agak sedih juga ya kalau membahas tentang remaja. Karena kan mentalnya masih naik turun, masih labil ya Kang ya. Betul. Kalau misalnya, aku penasaran deh, tapi ini sebenarnya agak sensitif juga. Cuma aku penasaran nih. Kalau misalnya yang, boleh nggak ya ditanyain tim kreatif tentang pernikahan dini? Boleh ya. Kan kalau misalnya, sorry itu saya kayak pernikahan dini tuh kan kadang bukan yang emang keinginan sendiri ya, tapi karena terpaksa, mentalnya belum siap, belum kuat, apalagi dari segi ekonomi. Itu gimana sih Kang? Maksudnya kayak dia boleh gak sih untuk bercerita juga ke Duta Genre, walaupun katakanlah dia udah jadi istri orang ya, udah jadi istri orang, tapi kayak dia mungkin ya misalnya married by accident, katakanlah seperti itu. Terus mentalnya belum siap karena belum 21 tahun, reproduksinya belum siap. Itu bisa nggak sih untuk cerita atau curhat juga ke Duta Genre? Oke. Pertama kita harus kasih tahu dulu kalau misalnya pernikahan dini ini betul banyak sekali faktornya. Faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor keluarga, ataupun tadi aksiden gitu ya. Nah itu sebetulnya itu yang pertama yang harus kita pahami. Di sini sebetulnya karena emang kalau misalnya case-nya berarti udah terjadi kan pernikahannya. Udah terjadi pernikahannya. Kita sebetulnya selain Pick Air kita juga ada BKR. Itu adalah program dari pusat, dari BKKBN pusat. Kalau BKR ini adalah Bina Keluarga Remaja.
Oh, jadi yang udah berkeluarganya ya Kang Betul, dibina gitu ya? betul, Oke. gitu. Nah itu sebetulnya kalau untuk kita duta genre, kalau untuk hanya sekedar misalnya bercerita untuk memberikan keluh kesah itu jelas sangat terbuka gitu, terkait dengan masalah itu. Cuman kita akan lakukan yang namanya pendampingan. Nah si pendampingan ini oleh tim BKR. BKR ini adalah Bina Keluarga Remaja. Nah itu biasanya ada fasilitator-fasilitator khusus untuk membina keluarga-keluarga yang mempunyai satu yang emang keluarganya masih remaja, atau yang keluarganya itu mempunyai anak remaja. Gitu. Jadi orang tuanya yang diedukasi. Selain remajanya juga mendapatkan edukasi, tapi orang tuanya juga mendapatkan edukasi. Nah, itu adalah apa ya? Sinergitas antara PIKR dan juga BKR gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang emang udah pernikahan, karena pasti banyak banget ininya masalahnya. Betul. Karena kesiapannya belum baik gitu ya. Jadi menimbulkan apa ya, prahara rumah tangga. Iya, huru-hara ya. Kita aja pacaran masih sering berantem Iya, benar. Apalagi udah rumah tangga ya, masih labil, masih kayak salah kamu, kamu pas salah-salah ya. Benar. Nah makanya ini jangan lakukan pernikahan dini kawan-kawan. Karena udah terbanyak. Kecuali kalau misalnya para influencer itu sendiri sebetulnya karena apa ya, boleh tapi berkualitas kan. Betul. Dari segi ekonomi pendidikan sih ya, mereka memadai juga gitu. Ekonomi penting sih ya, karena kadang kita berantem juga bisa karena hal ekonomi aja. Betul. Nah itu sebetulnya kalau misalnya kalau misalnya case-nya berantem segala macam, ya pada akhirnya ujung-ujungnya pasti kena yang namanya perceraian. Iya, kasihan kalau udah punya anak ya Kak. Pasti selalu anak yang kena nantinya. Betul. Makanya terjadilah perceraian. Tapi sejauh ini program yang memang bisa membantu itu adalah program BKR itu sendiri. Kalau untuk udah berkeluarga ya Kak. Kalau udah untuk berkeluarga, kalau misalnya hanya untuk sekedar berkonsultasi segala macam itu bisa juga ke anak-anak genre gitu. Karena kita kan ngebahas juga 8 fungsi keluarga, 10 kesiapan menikah. Kita bahas yang tadi ya, yang skill tadi bahasanya. Bahas juga gitu. Ada 10 kesiapan menikah, ada 8 fungsi keluarga. Itu kita pelajarin juga. Dipelajarin. Wow. Kayak gitu. Ternyata aku baru tahu juga, ternyata luas sekali ya. Luas sekali. Fungsi dan kegunaan genre ya. Banyak banget ya. Oke. Kalau misalnya terakhir nih Kang, pesan Akang Anan untuk para penonton podcast nih, remaja-remaja di Garut, kayak gimana Kang? Ada nggak? Untuk generasi-generasi muda penerus bangsa merdeka. Gong ini mah. Caur. Menarik. Jadi apa ya pesan yang mau aku sharing kali ya ke teman-teman semuanya yang nonton, yang ngedengerin, terus juga teman-teman di Kabupaten Garut, bahwasannya kita ini sebagai seorang remaja gitu, terlepas teman-teman sekarang lagi melanjutkan pendidikan gitu, transisi kehidupan selanjutnya adalah bekerja gitu ya, baik itu menciptakan ataupun mencari gitu ya kan. Nah teman-teman perlu mempunyai yang namanya perencanaan yang matang gitu, karena hakikatnya generasi berencana gitu. Kenapa kita harus berencana di masa depan itu? Karena kita gak bisa tahu gitu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Sejauh ini kan tantangannya adalah tantangan digitalisasi misalnya segala macam, itu perlu adanya kemampuan adaptif yang kita miliki, kemampuan untuk menyesuaikan. Teman-teman harus bisa merencanakan masa depan, bukan tentang apa yang ingin kita capai sebetulnya, tapi tentang rasa sakit seperti apa yang ingin kita tahan gitu. Karena contohnya misalnya anak-anak SMA, mereka kan mau melanjutkan untuk kuliah atau bekerja, gitu ya kan. Dua-duanya punya konsekuensi, tergantung rasa sakit apa yang ingin kita tahan. Kalau misalnya anak SMA memutuskan untuk kuliah, sanggup nggak menahan rasa sakit buat ngerjain tugas-tugas dari dosen, buat skripsian, buat revisian, sanggup nggak menahan rasa sakit itu? Kalau misalnya teman-teman SMA memutuskan untuk bekerja gitu, sanggup nggak menahan rasa sakit, misalnya ada tiba-tiba harus kerja lembur, kerja di bawah tuntutan, di bawah tekanan, gajinya misalnya kalau di awal-awal itu masih sedikit, masih nggak sesuai gitu ya kan, sanggup nggak menahan rasa sakit itu? Jadi itu adalah konsekuensi. Setiap apa yang kita ambil, kita harus tahu dulu konsekuensinya apa gitu. Dalam hal ini tentunya untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan, karena kita adalah calon-calon generasi muda
yang memang akan mengambil peran di Betul. beberapa tahun ke depan. Betul ya, bisa jadi kita nanti ketemunya di meja parlemen DPRD Nah, ya kan. itu dia. Sepakat. Calon-calon DPR, ibu negara. Anggota-anggota DPR yang sekarang kan anak muda juga banyak iya, kan. Betul. Anak-anak muda. Sekarang Gen Z ya, Iya. sekalian. Sekarang giliran Gen Z. Artis juga sih. Artis juga ya, artis juga sekarang banyak Gen Z ya. Iya. Dunia sedang dikuasai oleh Gen Z tuh. Itu kita harus yang remaja. meneruskan. Makanya tuh di pilkada yang sekarang tuh jangan golput sebetulnya. Kita perlu untuk memilih pimpinan yang memang sesuai lah. Terlebih aku menginginkan pemimpin-pemimpin atau pimpinan yang aware juga terhadap permasalahan sosial remaja gitu. Itu harus gitu, wajib gitu. Karena kan remaja tadi kita denger aja complicated banget ya Kang ya. Iya. Permasalahannya ini permasalahan, itu permasalahan. Betul. Kayak satu masalah bisa jadi dua masalah, tiga masalah lagi. Betul, masalahnya banyak Betul. gitu, masalah stunting lah atau apa gitu. Dari mulai mental, fisik, Ya. sakit hati, putus cinta, masuk. Betul, masuk semuanya. Genre itu pokoknya dari mulai dia lahir sampai dia nanti tua tuh dibahas semuanya. Dibahas semuanya. Ini kira-kira podcast kalau dibahas semua nyampe 5 jam lah ya. Betul. Iya kan pencegahan stunting aja kan dimulainya dari remaja gitu ya kan. Betul. Teman-teman yang stunting tuh. Terus kalau ini Kang, kita masuk ke terakhir ya sebelum Oke. kita penutupan nih Kang. Kalau misalnya buat remaja-remaja di Kabupaten Garut yang mau ikut duta genre, gimana sih caranya? Sorry, sebelumnya genre atau genre ya Kang? Genre. Genre ya, kalian nggak boleh salah nyebut ya, genre ya, genre. Oke. Iya, Pak, genre oke. Genre, oke. Jadi buat teman-teman yang mencoba ingin mengambil kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di genre gitu ya, teman-teman bisa mulai dulu bergabung dengan yang namanya PIKR. PIKR. Kalau misalnya di sekolahnya ada ekstrakurikuler PIKR, teman-teman masuk di sana. Kalau di universitasnya ada, kalau di UKM. universitas PIKMA biasanya. PIKMA. Bukan PIKMI. Mahasiswa PIKMI. Bukan PIKMI ya, PIKMA. PIKMI siapa Kang? Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Masuklah di sana. Kalau misalnya di univnya nggak ada, di sekolahnya nggak ada, coba cari ke ini masyarakat, ke kecamatannya tanyain, terus juga ke desanya tanyain gitu. Ada nggak PIKR? Kalau misalnya ada masuk. Kalau misalnya nggak ada, kayak gimana Kak? Misalnya, itu teman-teman silakan aja. Kalau misalnya di Kabupaten Garut itu sendiri, biasanya itu langsung bisa mengikuti pemilihan duta genre. Itu karena kalau di Garut langsung ke tingkat kabupaten. Oh, bisa Gitu. langsung ya kalau di Garut mah. Bisa aman, langsung, oke. tapi teman-teman harus yang mendirikan PIKR-nya berarti. Oh, oke. Kalau misalnya nggak oke. ada, karena peran duta genre itu adalah salah satunya mendirikan PIKR, membentuk membentuk PIKR. PIKR. Nah itu teman-teman yang harus bentuk dulu Oke. PIKR-nya, baru nanti ikutan pemilihan duta genre di Kabupaten Garut, gitu, mewakili kecamatannya. Kayak gitu berarti Kang untuk cara-caranya Jadi ya. intinya PIKR dulu deh. PIKR dulu deh ya. PIKR dulu. PIKR atau PIKMA tadi ya Kang? Ya, PIKR atau PIKMA itu kalau PIKMA di universitas. Dari sana teman-teman pelajarin program-program genre itu seperti apa, substansinya apa, gitu. Terus kemudian konsentrasinya di masalah apa aja, baru nanti teman-teman ikut ajang pemilihannya. Tapi kalau untuk syarat tertentu ada nggak Kang? Misalnya harus cakep gitu, ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ya, nggak ada ya. Apakah Tinggi 160 gitu, ada nggak gitu Kang? salah satu challenge waktu aku ke nasional temanya itu apakah duta harus good looking? Enggak ya teman-teman. Intinya ada brain, beauty, behavior, terus juga brave gitu. Cuman beauty di sini itu adalah bagaimana teman-teman punya kualitas. Oke. Ya, teman-teman punya kapabilitas untuk bisa menginfluence orang lain. Iya, Gitu. betul. Karena kan remaja genre itu harus sehat, cerdas dan ceria. Betul. Nah, itu pegang weh. Ya, pegang, bisa dipegang sama teman-teman semuanya yang ingin ikut duta genre, sehat, cerdas, ceria, itu harus menjadi prinsip yang dipegang. Iya. Selain 4B yang tadi. Oke. Jadi nggak harus good looking Iya, kok. selain 4B yang tadi ya, itu harus sehat, cerdas, ceria, bukan cerdas cermat ya, cerdas ceria ya. Betul. Takut salah tangkap. Gitu. Oke. Kayak gitu ya Warginet. Jadi buat Warginet yang mau ikutan duta genre atau mau gabung di forum bareng Kang Anan atau sama teman-teman duta genre yang lain nih, biar banyak teman-teman lagi ya Kang ya, bisa langsung ikutin apa yang tadi Kang Anan bilang ya. Dari mulai 4B sampai sehat, cerdas dan ceria gitu. Untuk website-nya ada Kang? Nanti suka ada ya pemberitahuan kalau Iya, di Instagram genre.garut itu biasanya ada informasinya. Untuk pemilihan tahun ini ya insya Allah di tahun depan sih. Kalau untuk tahun ini kan udah selesai. Udah selesai. Nanti tahun depan teman-teman bisa ikutan. Iya, yang penting remaja ya. Dari Ya, usia berapa remaja. tadi Kang? Kalau untuk di tingkat kabupaten ini sampai usia dari 16 sampai 20 tahun. 16 sampai 20 tahun ya.
Ya, tim kreatif ada yang mau ikutan boleh. Ya kan? Masih imut-imut kan? Masih remaja ya. Masih imut-imut, masih remaja. Oke. Ada lagi nggak Kang yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih? Oke, buat teman-teman semuanya intinya apa ya? Semangat untuk terus berproses. Proses yang teman-teman jalanin untuk bisa tumbuh dan berkembang itu pasti tidak akan mudah gitu, dan tentunya aku di sini sebagai seorang duta genre Indonesia harapannya bahwa bisa memberikan sesuatu yang positif tentunya untuk teman-teman, untuk di lingkungan siapapun yang kenal sama aku, yang pernah ngobrol sama aku, intinya harus ada pesan positif yang bisa diambil karena tentunya prinsipnya adalah lagi-lagi prinsip ya, banyak prinsip yang aku pegang tentunya. Aku harus bisa memberikan sebuah kebermanfaatan yang bermakna gitu, dan tentu untuk memulai sesuatu itu harus dari diri sendiri dulu gitu. Langkah pertama itu selalu menjadi langkah yang tersulit. Tapi pertanyaannya kan hanya satu, apakah kita mau memulainya atau tidak? Oke. Gitu aja. Harus berani memulai dulu ya, Warginet. Oke, terima kasih banyak nih ya buat Kak Ana udah nyempetin waktunya datang ke podcast Suara Garut ya. Kita semua jadi dapat ilmu baru, pengetahuan baru gitu ya Kang. Terima kasih banyak ya Kang udah menyempatkan. Terima kasih untuk juga, Warginet juga ya yang mau nonton full episode hari ini, kalian bisa nonton di podcast Suara Garut yang ada di YouTube kita ya guys. Follow all sosial media kita dan jangan lupa di like, subscribe ya. Like, subscribe and like. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi sama aku, Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Dadah. Thank you.